Jadi sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Nah, kita harus punya perbandingan fikih, akidah, tasawuf, hadis, tafsir. Ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu mengetahui sumber riwayat, kualitasnya dan statusnya, diterima atau tidak suatu riwayat. Jadi tujuan belajar ilmu hadis apa? Supaya mengetahui ini riwayat diterima atau tidak. Ilmu fikih, ilmu mengetahui cara, ilmu mengetahui kesahihan dan ketidaksahihan suatu amalan, sah atau batal. Ilmu akidah, ilmu mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Lalu tasawuf apa? Ilmu tasawuf, ilmu juga ilmu sama kayak tadi, untuk mengenal Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah, agar mengetahui ibadah diterima atau tidak. Kalau ilmu hadis saja bisa ada ilmu diterima atau tidak, kenapa ibadah ini bisa diterima atau tidak? Nggak bisa dipelajari? Bisa dipelajari. Sholat kita tadi nggak ada yang diterima, Pak. Serius? Nggak ada yang naik tadi. Percaya sama saya, nggak ada yang naik tadi. Semuanya kacau, pikirannya kemana-mana, termasuk saya. Biasanya sholat itu kita fokus semua, ini kok sholat nggak fokus, ini ada apa ini? Ada yang salah kali niat kita datang ke sini atau enggak, saya nggak tahu. Sama nggak? Pikirannya banyak tadi? Banyak pikiran tadi, ya kan? Saya nggak tahu alam gaib, tapi itu yang datang ke dalam batin saya. Nggak ada yang terima. Makanya wajib, bukan sunnah, istighfar pada salat. Secara fikih sunnah, tapi secara ilmu hakikat wajib. Itulah tasawuf. Salat kita nggak pantas diterima, nggak pantas. Salat kayak gitu mau diterima. Terus gimana mau jadi qad aflahal mu'minun? Ya. Maka perlu ada latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Salat itu tujuannya apa? Surat Thaha, aqimis salata lidzikri. Surat Thaha ayat 14. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka supaya salatnya beres, latihan zikrullah. Latihan zikrullah sama dengan orang latihan tahfiz, sama dengan orang latihan panah. Sebelum memanahnya bagus, maka panahnya berkali-kali. Orang kalau mau bentuk tubuh yang bagus, dia latihan ngangkat berat. Ada angkanya nggak? Bid'ah nggak tuh? Rasulullah nggak pernah ngajarin. Mana? Kan di hadis cuma dikatakan memanah. Caranya kan nggak diajarkan. Antum memanah dengan cara begini kan bid'ah itu. Nggak ada di zaman Rasul perintah-perintah begitu. Kita kerjain. Untuk apa kita buat metodologi? Untuk mencapai tujuan. Maka kita berlatih untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya kenapa di dalam tasawuf yang dilatihkan zikrullah. Zikir sekian, zikir sekian. Tapi ada tasawuf yang murni. Tadi tasawuf amali namanya, tasawuf amal. Tasawuf wirid. Ada tasawuf murni, itu tasawuf yang isinya ma'rifatullah, ngaji tentang Allah. Bapak kalau wirid 1000 itu terasa lama. Tapi dari tadi habis maghrib sampai sekarang kita ngaji, gak terasa ya? Maka thariqat ma'rifatullah, thariqat mengkaji tentang siapa yang disebut dalam zikir, itu kadang lebih seru daripada zikir. Kita senang sama seseorang,
senang sama seseorang, ketemu orang yang kenal sama orang itu, nanya-nanya, tahu-tahu udah 2 jam. Coba kalau kita sebut-sebut namanya siapa Pak? Yang Bapak senang siapa? Siti Rahma, Betty jadi bete Pak. Zikir itu cuma latihan mengingat-ingat. Tapi kalau thariqat ma'rifatullah itu mengenal siapa yang disebut, siapa yang disembah. Khusyuk itu akan muncul kalau kita kenal siapa yang kita sembah, bukan hanya sekedar banyak menyebut namanya. Maka khusyuk ini dibagi 2, ada khusyuk qalbiyah, ada khusyuk ruhiyah. Ini di batin. Kalau dalam alam zahir ada 2, khusyuk akal, khusyuk jasad, nafsiyah. Khusyuk akal ngerti yang dibaca. Ngerti nggak tadi dibaca apa? Gak kan? Sadar nggak ayat yang dibaca itu apa? Kan nggak. Berarti akalnya udah nggak khusyuk. Jasad, badan main-main, gerak-gerak. Mungkin badannya sih khusyuk ya. Kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Yang tadi sholat maghrib sama kita, kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Enggak ya? Gimana mau diterima? Terasa itu Pak. Jika ada di satu masjid orang kolbunya merasa ditatap oleh Allah, itu nyebar rasanya kepada orang lain. Minimal samping kiri kanannya nyebar itu. Minimal kita ikut terbawa syahdunya. Kecuali kolbu kita sudah ternodai dengan noda-noda maksiat, noda-noda kelalaian yang panjang, atau kita syak kepada orang itu. Berdasarkan ini semua, maka bertasawuf itu bukanlah aneh-aneh ya. Tasawuf itu bukan zikir nari-nari, itu seni orang zikir. Yang zikir bukan itu. Zikir itu ketika lisan berkesesuaian dengan qalbu menyebut nama Allah subhanahu ta'ala. Kita azan ya, benar, azan, habis itu ada satu sunnah yang jarang diamalkan oleh umat hari ini. Sholat isya ditakhirkan berjamaah. Bapak silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi itu selalu mentakhirkan sholat isya kecuali orang sudah ramai.